Dalam special report debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, saya Doni Dekaisa dan rekan saya Tasya Liutmila. Dan kita tidak berdua lagi, Tasya. Iya. Kita sudah mengundang tamu istimewa yang akan kita ajak, kita kuliti juga ya. Jadi bukan cuma cagup. Nggak dikuliti, akan menemani kita untuk iya. bisa mengartikan nanti kira-kira akan seperti apa jalan jadi debat. langsung kita ini juga seperti cagup sebenarnya. Kita akan tanya-tanya nanti gitu, walaupun bukan program kerja beliau gitu. Siapa tamu kita kali ini? Iya, pemirsa, saat ini di studio sudah hadir peneliti SMRC Saidiman Ahmad. Selamat sore, Mas Saidiman. Selamat sore, Tasya. Selamat sore, Mas Doni. Apa kabar, Mas? Kabar baik. Sudah siap ikut berdebat? Panjang nih nanti ya, 150 iya. menit. Kita akan sampai jam 10.30 lah kira-kira akan membahas bagaimana nanti performa masing-masing paslon. Tapi saya ingin mulai dulu, Mas Saidiman, dengan mengamati bagaimana elektabilitas terakhir. Khususnya juga bagaimana perbedaan ada dua lembaga survei yang angkanya jauh berbeda. Jomplang ya. Jomplang antara LSI dan Poltreking. Saya ingin tahu dulu pandangan Mas Saidiman terhadap angka terakhir masing-masing paslon tuh yang mana yang sebenarnya rasanya lebih benar, Mas? Sekarang, ya betul, ya ada dua lembaga survei yang sama-sama bernaung di bawah Persepi. Itu satu lembaga yang mengkoordinir lembaga-lembaga survei. Dan keduanya berbeda ini hasilnya terakhir. Dan kalau kita lihat sebenarnya yang mengejutkan karena mereka turun lapangan itu bersamaan. Dari tanggal 10 Oktober sampai 17 Oktober untuk LSI. 10 Oktober sampai 16 Oktober untuk Poltreking ya. Dan ternyata hasilnya berbeda. Dan bukan hanya berbeda tetapi berbeda signifikan secara statistik ya. Berbalik gitu ya. Dan menurut kami pasti ada salah satu yang keliru dari dua ini. Kita tidak bisa mengatakan dua-duanya mungkin sama gitu. Karena kalau mereka menggunakan metodologi yang sama dan waktunya bersamaan, rasanya tidak mungkin berbeda secara signifikan. Kalau perbedaannya masih di dalam margin of error, tentu saja kita bisa mengatakan ya ini masih dalam margin of error, itu ditoleransi secara statistik. Tapi ini bedanya di luar margin of error sehingga sekarang Persepi melakukan kajian ya, investigasi terhadap dua lembaga ini. Nah, tentu saja kan ini kan kerja-kerja ilmiah itu selalu menyisakan kemungkinan untuk error. Ya. Kalau mau berprasangka baik, Mas Saidiman, apa kira-kira yang memungkinkan ada dua lembaga survei melakukan survei di waktu yang hampir bersamaan dengan responden yang ada di wilayah yang sama, kemudian hasilnya bisa ekstrim beda seperti ini, kira-kira apa? Ada dua kemungkinan. Yang pertama ada salah satu di antara mereka yang secara metodologi keliru, atau ketika mereka survei di lapangan keliru, itu yang pertama. Yang kedua, ada salah satu di antara dua lembaga survei ini yang mengeluarkan data yang tidak benar, berbohong. Dengan secara sengaja begitu ya? Misalnya secara sengaja atau tidak sengaja, karena itu kemudian perlu ada investigasi yang serius. Misalnya, ini kita harus melihat bahwa Jakarta ini memang wilayah yang unik. Ini agak berbeda dengan wilayah-wilayah lain. Ini adalah ibu kota. Di sini kelas menengah ke atas kan sangat tinggi dan biasanya kelas menengah ke atas ini ciri-cirinya adalah agak sulit ditemui di lapangan. Ya saya dulu juga ikut survei langsung ke lapangan, itu sangat sulit di Jakarta karena itu ada potensi penggantian responden yang cukup besar. Jadi response rate-nya bisa sangat tinggi di Jakarta. Karena itu perlu agak teliti di sana untuk misalnya kalaupun ada responden pengganti itu kalau di kami di SMRC kami akan bisa mengganti responden tetapi profilnya harus sama gitu ya. Karakteristik individualnya itu harus sama dengan yang diganti. Oke, ini maksudnya mengganti adalah mengganti dari survei pertama ke survei kedua atau mengganti seperti apa? Jadi misalnya secara random kita menemukan Mbak Tasya atau Mas Doni kena random, maka kita harus wawancara. Wawancara Anda gitu. Tapi Anda tidak mau wawancara. Karena itu kita harus ganti. Ada proses pengganti. Tasya waktu itu tidak di tempat, diwakili oleh pekerja yang berada di rumah, bisa terjadi seperti itu, Mas? Kalau di kami tidak bisa. Nggak boleh ya? Kami harus menggantinya juga ada prosedurnya. Prosedur untuk memilih Tasya kan ada itu serangkaian prosedur sampai ke responden. Nah, ini menariknya biar perbincangan kita lebih tajam ya soal elektabilitas ini kita perlu kulik lagi tapi tentu harus berdasarkan data ya Mas Saidiman. Saya kita ajak pemirsa untuk bertemu dengan rekan kita Gati Kamka yang sudah siap untuk dengan ulasan grafisnya. Gati silahkan.
Iya, terima kasih Doni, Tasya dan juga pemirsa. Saya akan informasikan mengenai hasil survei dari lembaga survei terkait elektabilitas dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Kita akan melihat hasil survei yang dikeluarkan oleh lembaga survei. Elektabilitas Cawagup Pilkada DKI Jakarta, di mana ada 3 lembaga survei yang dikeluarkan, yaitu hasilnya, di mana kita akan mengawali dari lembaga survei Carta Politika. Hasil survei dikeluarkan yaitu sejak tanggal 19 hingga 24 September 2024, di mana Carta Politika mengeluarkan hasil survei untuk pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono, yaitu sebesar 48,3%. Sedangkan untuk pasangan dari Dharma Paringkun dan Kunwardana, yaitu 5,6%, sedangkan Pramono Anung Rano Karno yaitu 36,5%. Sedangkan yang belum menentukan pilihan yaitu sebesar 9,6%. Lalu kita akan bergeser ke lembaga survei Poltreking Indonesia, di mana hasilnya dikeluarkan yaitu survei dari tanggal 9 hingga 15 September 2024, di mana Poltreking mengeluarkan hasil yaitu untuk pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono yaitu sebesar 47,5%. Dan untuk pasangan Dharma Paringkun dan Kunwardana yaitu 5,1%. Dan Pramono Anung Rano Karno yaitu 31,5%. Sedangkan yang belum menentukan yaitu 15,9%. Dan lembaga survei yang terakhir yaitu LSI, di mana ini adalah yang paling besar persentasenya untuk pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono, di mana perbedaan hasil ini cukup signifikan, yaitu dihasilkan 51,8%. Ini adalah untuk periode 6 hingga 12 September 2024. Sedangkan Dharma Paringkun untuk Kunwardana itu sebesar 3,2%. Untuk Pramono Anung Rano Karno 28,4%, dan juga yang belum menentukan yaitu sebesar 16,6%. Dan kita akan melihat lagi hasil yang paling terupdate dari 2 lembaga survei. Perbedaan hasil elektabilitas untuk paslon Pilkada Jakarta 2024. Untuk LSI yaitu periode 10 hingga 17 Oktober. Dengan hasil Ridwan Kamil Suswono itu 37,4%. Untuk hasil pasangan Ridwan Kamil Suswono dari lembaga Poltreking untuk periode 10 hingga 16 Oktober yaitu memperoleh 51,6%. Ini hasilnya cukup signifikan begitu. Untuk pasangan Dharma Paringkun Wardana untuk LSI mengeluarkan data itu 6,6%, sedangkan Poltreking yaitu 3,9%. Untuk pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno, LSI mengeluarkan hasil survei yaitu 41,6%, sedangkan untuk Pramono Anung dan Rano Karno 36,4%. Ya, itulah tadi hasil survei dari lembaga survei yang telah dikeluarkan. Kembali ke Doni dan juga Tasya. Ya, Gati, terima kasih atas ulasannya yang sangat komprehensif. Kita diajak juga untuk mundur sejenak waktu data sebelum debat pertama. Dan yang paling mencengangkan, maafkan Mas, istilah saya mencengangkan, karena antara Poltreking dan LSI ini sangat signifikan. Tapi sebelum Anda komentari sebagai seorang ilmuwan, kita coba kembali lagi, Tasya, ke lokasi di kawasan Beach City International Stadium. Kita temui rekan kita Hasbi Aloh untuk melaporkan kondisi terkini saat ini. Hasbi, bagaimana kondisinya? Bukan ini. Ya, pemirsa, gambar yang Anda saksikan saat ini adalah rombongan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Dharma Paringkun dan Kunwardana yang sepertinya sudah tiba di kawasan Beach City International Stadium Ancol, Jakarta. Ya, tadi kami sudah berusaha untuk menghubungi jurnalis Hasbi Aloh di sana, tetapi Hasbi memang masih berada di kawasan atau di area di mana banyak simpatisan berada, sehingga pada saat kami melempar gambar ke Ancol, ternyata calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2, Dharma Kun, itu sudah tiba di lokasi debat
di Ancol, Jakarta. Dan tadi juga kita saksikan ya Tasya bahwa ternyata sudah lengkap semua simpatisan dari ketiga pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur. Ya mudah-mudahan nanti yang rame bukan simpatisannya tapi idenya ya. Iya. Bagaimana mereka kemudian berdebat, menjual tanda petik ide yang bisa memberikan harapan kepada masyarakat. Namun tentu tetap harus menjaga kondusivitas keamanan di lokasi debat berlangsung. Kalau menurut aturan KPU, Doni, memang masing-masing paslon itu hanya diperbolehkan membawa 105 orang 105 ke dalam yang di dalam dalam lokasi ruangan, ya. Itu 75 simpatisan dan 30-nya anggota tim ses. Oh, oke. Dan tidak diperbolehkan membawa atribut. Karena atribut itu nanti dianggap mengganggu jalannya debat. Gitu. Itu di dunia nyata. Di dunia maya kan tak terbatas ya. Dan biasanya riuhnya memang di dunia maya ya. Oke, kita kembali lagi mengkritisi soal dua hasil survei Mas Saidiman antara Poltreking dan LSI. Bagaimana mencermati dan kemudian menjelaskan secara akademik soal dua hal yang sangat signifikan perbedaannya itu, Mas? Ya, saya kira itu yang pertama ya kita perlu menunggu hasil audit ya dari Persepi ya. Dari Persepi. Ini kan mereka punya dewan etik yang terdiri daripada profesor statistika dari berbagai universitas. Dan biasanya mereka ini bekerja sangat independen dan punya integritas ya. Jadi nanti apa, masing-masing lembaga survei harus membuka datanya begitu? Harus membuka datanya, data mentahnya, lalu kemudian diuji. Ada beberapa pengalaman sebelumnya ya mereka bisa menemukan. Iya, itu bagaimana cara menemukan ada keanehan dari data? Iya, misalnya tadi ditemukan secara telanjang gitu ya bahwa ada salah satu lembaga survei misalnya yang tidak valid atau berbohong lah dalam pengertian begitu ya. Bukan soal metodologinya kan? Metodologinya tentu diperiksa. Tapi kalau soal metodologi kan ini kan soal ilmiah gitu ya kayak bisa dipertanggungjawabkan ya. Tinggal makainya benar apa enggak gitu Mas. Makainya benar atau tidak. Dan memang harus dibuka kemungkinan bahwa lembaga survei itu bisa salah apalagi di Jakarta gitu. Dan kita punya pengalaman di 2012 kalau tidak salah pilkada serentak pilkada langsung ketika itu lembaga-lembaga survei banyak yang keliru, banyak yang salah. Dan itu karena? Dan itu salah satu persoalannya adalah soal responden pengganti itu. Pengganti itu. Karena dan itu bisa signifikan, Mas? Bisa signifikan. Salahnya. Kalau signifikan penggantian dan prosedur penggantiannya tidak bagus begitu ya. Ya, sambil Mas kita lihat ini pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3. Pramono Anung dan Rano Karno atau Bang Dul sudah tiba juga di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta. Dan kita saksikan sama-sama kedua pasangan ini atau pasangan Gub dan Cawagup ini beriringan dengan para simpatisan yang tadi kata Tasya dibatasi ya. 75 aja ya yang boleh masuk ya. 105 tapi 75-nya itu simpatisan, 30-nya adalah tim ses. Tim ses dan tanpa atribut ya. Kalau yel-yel boleh dong ya. Yel-yel pasti tidak bisa di stop ya kalau yel-yel. Dan biasanya nanti moderator dan MC itulah yang akan kita dengar kata-kata yang sangat klasik. Mohon tenang, mohon tenang. Moderatornya hari ini adalah Friska Clarissa dan Rifana Pratiwi. Oke, mudah-mudahan nanti bisa memandu dengan lancar debat kedua malam hari ini. Dan memang kalau kita saksikan meski dibatasi jumlah simpatisan yang masuk ke dalam ruangan, tetapi kan kualitas intonasi dan keras kecilnya suara alat ukurnya tidak jelas gitu kan. Jadi tinggal kuat-kuatan gitu kan. Nah, tapi kita juga bersyukur ya Mas Saidiman, artinya ketika masyarakat itu riuh, ramai dan kemudian menikmati ini sebagai sebuah pesta demokrasi. Artinya kita tidak membayangkan ada gesekan, kemudian kotak fisik, harusnya bahagia gitu kan. Betul. Ini yang jadi harapan kita. Meski tadi agak kurang bahagia gara-gara data yang berbeda hasil risetnya. Iya, saya kira masyarakat kita secara umum ya, karena sudah berkali-kali dilakukan pemilu, pilkada langsung gitu. Jadi masyarakat kita akhirnya punya kesadaran bahwa ini rutinitas biasa saja. Bahwa kepemimpinan di tingkat provinsi ini ya harus diganti secara berkala dan kita menentukan pilihan. Dan itu jadi apa yang disebut sebagai the only game in town itu sudah terjadi sebetulnya dalam demokrasi kita. Jadi publik sudah merasa itu sebagai rutinitas dan itu dijalani. Sesuatu yang biasa saja ya, tidak perlu dibesar-besarkan. Tidak lagi karena berbeda pilihan kemudian orang cekcok, kemudian orang bermusuhan. Nah, pertanyaan saya adalah Tasya,
Mas Saidiman, kita ini kalau bicara Jakarta kan indikator ya. Ya. Dan Jakarta ini kan pernah retak ya. Pernah retak 2017 ya retak. 2017 ke 2024 itu waktunya sebenarnya sangat singkat. Ya. Dan saya tidak melihat ada upaya-upaya yang dilakukan oleh para elit untuk merekatkan kembali keretakan itu, ya kan? Nah, bagaimana Anda melihat itu? Kita kaitkan dengan kebahagiaan orang menikmati pesta demokrasi kekinian. Ya, sebenarnya mungkin secara tidak langsung ya, elit-elit kita, misalnya kayak pilkada di Jakarta sekarang itu berkali-kali dikemukakan oleh semua pasangan calon. Iya. Mereka mengemukakan bahwa mereka tidak akan memakai politik identitas misalnya, tidak akan menyinggung-nyinggung soal agama, soal sara di dalam kampanye. Mereka tidak akan pakai, tidak ya akan kan? pakai. Sudah berjanji. Ya, tapi dikemukakan. buzzernya mungkin atau tim senyapnya. Tapi minimal elitnya mengatakan itu. Iya, itu komitmen ya. Iya, itu penting ya. Walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang itu, tetapi itu dikatakan dan disiarkan melalui media. Saya kira itu berpengaruh. Dan juga publik kita kan pada dasarnya kalau kita survei kan, soalnya persoalan identitas, agama, suku dan seterusnya itu nomor kesekian sebenarnya yang menjadi alasan publik ketika akan memilih calon. Iya, kalau di survei jawabannya kan selalu seperti itu ya Mas Saidiman. Tapi kita tidak tahu sebenarnya ketika memilih itu apakah memang ada unsur kedekatan suku, agama, itu tidak pernah akan tahu ya. Karena kadang kalau dijawab jawabannya paling akhir, tapi jangan-jangan dalam hatinya paling nomor satu ya. Nah, itu gimana tuh? Ya kita bisa, tentu saya tidak mengatakan bahwa faktor agama, faktor kesukuan itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ada pengaruhnya tetapi tidak sebesar mungkin yang dibayangkan orang. Katakanlah misalnya kalau kita lihat secara nasional, kan ada partai-partai agama itu. Iya. Kalau agama itu betul-betul penting, mestinya mereka yang menang. Orang agama Islam misalnya 85%, 87%. Secara jumlah demografi sudah lebih besar ya. Tapi partai-partai agama yang secara eksplisit di platformnya itu menggunakan Islam misalnya, itu kan selalu tidak selalu laku juga ya. Selalu tidak laku bahkan. Selalu tidak laku. Dan pastinya tidak selaku partai yang tidak Anda bahasanya langsung ya. Kalau saya main biliar dulu. Tapi mungkin pengaruh juga nggak Mas? Artinya kualitas hidup orang di kota besar seperti Jakarta itu memengaruhi kompetensi dan tingkat pendidikan mereka sehingga berujung pada cara mereka menentukan pilihan begitu. Iya tentu saja, faktor pendidikan, faktor akses informasi itu selalu sangat penting. Karena itu saya sedang melakukan studi juga ya soal rasionalitas pemilih. Bukan hanya di Jakarta tapi di Indonesia. Saya di kota-kota besar atau di seluruh Indonesia. Saya melihat okay. bahwa sejak reformasi sampai ke sini itu sebenarnya publik kita relatif rasional ya. Misalnya kepala-kepala daerah atau kepala negara atau presiden gitu yang dianggap kinerjanya bagus itu relatif punya kans untuk menang kembali itu jauh lebih besar dibanding yang tidak gitu ya. Jadi cukup rasional dari sisi itu. Misalnya itu juga ada hubungan bagaimana publik menilai kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi keamanan dengan penilaian mereka terhadap presiden misalnya, penilaian mereka terhadap kepala daerah. Itu punya pengaruh, punya hubungan positif ya yang signifikan. Dan itu pada ujungnya berpengaruh kepada bagaimana mereka memilih. Mas Saidiman, kalau mencermati secara khusus tema hari ini kan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Apa kira-kira harapan Anda dari tiga paslon ini? Akan ada antisipasi ide-ide seperti apa yang muncul dari tiga paslon ini? Ya, tapi sebelum dijawab kita balik lagi ke Ancol nih. Karena dari gambar yang kita terima dari Hasbi di Ancol, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono juga sudah tiba. Iya, di 45 menit jelang debat ya. Karena debat akan dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya pikir malah kurang 5 menit lagi. Masih panjang waktu kita. Jadi ada debat sebelum debat. Siapa yang debat sebelum debat? Kita di sini ya. Ya, ini tampak Ridwan Kamil didampingi dengan Suswono menyapa simpatisan yang sudah menunggu sejak tadi dan sama-sama menuju ke gedung utama Beach City International Stadium Ancol, Jakarta. Ya, Mas Saidiman, ini tiga pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur ini sama-sama dalam tanda petiknya menjual impian kepada masyarakat. Tapi kalau saya kaitkan dengan rasionalitas yang Anda katakan tadi, seberapa kuat rasionalitas pemilih itu untuk kemudian dipengaruhi oleh impian ya atau kata-kata manis dari calon?
Rasionalitas itu ada dua modelnya ya. Mereka misalnya melihat ke belakang, melihat bahwa si calon ini bisa diandalkan dengan track recordnya, rekam atau jejak ya. rekam jejaknya, atau dia menilai kondisi, bagaimana kondisi sekarang dibanding kondisi masa lalu. Itu yang pertama, yang disebut sebagai retrospektif gitu ya. Retrospektif. Yang kedua prospektif. Dia melihat ke depan. Kalau si calon ini terpilih, kira-kira dia akan melakukan apa. Nah, dua hal itu saya kira kombinasi. Dalam kondisi pilkada misalnya di mana ada incumbent, yang retrospektif itu sangat berpengaruh. Iya, iya. Tetapi kalau tidak ada incumbent, prospektif itu berpengaruh. Karena itu saya mengatakan bahwa momen-momen seperti debat, kampanye langsung kandidat, sosialisasi mereka itu penting. Karena itu akan mempengaruhi publik bagaimana melihat Jakarta ke depan kalau orang ini terpilih gitu. Jadi ada pengaruh prospektif di sana. Incumbent itu nggak laku ya kalau beda provinsi ya. Mungkin Kalau laku RK kan tapi di Jawa Barat. Iya, tapi terbatas kayaknya, terbatas kayaknya. Orang tidak bisa melihat rekam jejaknya di tempat lain gitu. Tapi kan dua-duanya ini punya tempat lain ini. Iya, Rano Karno kan juga pernah Betul. di tempat lain gitu ya. Mungkin tidak langsung berpengaruh ya. Tentu saja pasti adalah orang-orang yang mengikuti perkembangan, tentu ada pengaruhnya juga. Tetapi yang lebih penting itu adalah yang dirasakan langsung masyarakat ini di Jakarta gitu. Nah, itu kan tidak ada. Ketiadaan ini yang membuat menurut saya publik bukan hanya melihat ke belakang tetapi ke depan. Karena itu forum-forum semacam ini penting, debat. Ya, artinya harapan ya. Harapan. Iya, kalau masyarakat masih bisa menaruh harapan, berarti kita masih bisa punya masa depan dong harusnya ya. Terlepas dari siapapun yang akan terpilih ya. Nah, tapi kalau balik lagi ke soal yang dikritisi Tasya tadi, soal angka yang sangat signifikan berbeda, bagaimana sebuah harapan itu bisa kita torehkan atau kita letakkan di pundak para calon ketika dari awal kemudian elektabilitas itu diukur dengan cara yang saya tidak bisa menghakimi ya, tetapi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya tidak akan mengatakan tidak bisa dipertanggungjawabkan karena ada sekarang proses di mana mereka mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Oh, maksudnya kalau salah lu tanggung jawab ya? Lagi-lagi polster itu bisa salah karena ini adalah kerja ilmiah. Tetapi yang perlu dari kesalahan itu tentu bisa diperbaiki. Kita tadi saya menyebut tahun 2012 ada momen di mana polster itu banyakan yang salah. Tapi kemudian ada LSI yang melakukan waktu itu yang kemudian melakukan terobosan dengan responden pengganti itu harus diubah gitu ya. Atau responden pengganti itu tidak dibaca, tidak dianalisis. Kalau biasanya kan kalau Bu Tasya tidak bisa diwawancara, pindah ke Mas Doni, suara Mas Doni itu juga dicatat dan kemudian dianalisis. Nah, itu penyumbang error. Karena, jadi bisa dikeluarkan. Itu bisa dikeluarkan. Pengganti itu bisa dikeluarkan dari data. Dan yang dianalisa cuma yang responden yang memang dari awal terpilih secara random gitu ya. Mas Saidiman, tapi apa sih sebenarnya efek ketika pemilih nih 1 bulan menjelang pencoblosan kemudian melihat hasil dari lembaga survei ini, apakah kemudian ada pengaruhnya mereka, oh posisi paslon saya ternyata lebih tinggi, jadi atau posisi paslon saya sudah turun, saya ganti pilihan saja atau gimana? Ya, ada memang teori yang mengatakan itu berpengaruh, bandwagon effect gitu ya. Jadi ada teori yang mengatakan bahwa kalau di dalam survei mereka tahu ada satu kandidat yang unggul, orang akan memilih yang unggul. Tapi ada teori juga yang berkebalikan, namanya underdog effect. Justru yang dipilih adalah yang kasihan yang kasihan. yang kasihan karena kecil saya pilih dia. Saya ke sana. Nah, dua ini yang biasanya ya ada perdebatan di sana. Tetapi di dalam kasus Indonesia saya kira dua-duanya tidak terlalu berpengaruh. Misalnya kalau kita jadi orang tidak terlalu menjadikan hasil survei sebagai referensi untuk memilih atau bagaimana? Ya, sejauh ini tidak terbukti lah setidaknya. Yang pertama yang melihat hasil survei itu berapa persen saja. Kita harus ukur. Apakah itu berpengaruh? Yang pertama sekali adalah apakah hasil survei itu dibaca oleh umumnya orang. Iya, saya jadi ingat tadi soal kalau misalnya rumah makan orang datang kalau yang rame di parkiran pengunjung kan. Tapi ada juga yang kasihan yang sepi aja deh biar nanti rame. Nah, kita nggak bahas makanan tapi Tasya mungkin bisa mengantarkan paket berikut ini dulu ya. Oke, pemirsa, kita sampaikan informasi selama masa kampanye. Ketiga pasangan calon gubernur Jakarta sudah kerap memaparkan visi misi dan janji kampanyenya. Pada debat kedua yang berlangsung malam ini, janji kampanye mereka akan diuji dalam debat bertema ekonomi dan kesejahteraan sosial. Debat kedua Pilkada Jakarta 2024 mengangkat tema ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Ketiga pasangan calon akan memaparkan visi misi dan saling uji janji. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil memiliki janji dalam hal ekonomi. Di antaranya menghadirkan 1 juta lapangan kerja dan menghapus 350.000 pengangguran di Jakarta. RK mengaku telah mempersiapkan program yang sudah berhasil diberlakukan di negara lain dan akan menghadirkan manfaat ekonomi yang berkali lipat. Ekonomi digital kita dengan penduduk sebesar ini masih kalah banyak dengan negara-negara lain. Nanti tugas saya adalah mengawinkan mereka-mereka yang mau investasi dengan mereka-mereka yang punya teknologi di sebuah tempat yang difasilitasi. Makanya program paling konkret dari Ridho itu nanti working space itu, co-working kan kita gratiskan, termasuk minimal kopi-kopinya itu memang curhatan dari mereka. Kemudian lapangan pekerjaan dari konsep makro sampai konsep padat karya, pasangan Ridho ini siap menghadirkan 1 juta lapangan pekerjaan. Pengangguran kan 350.000 ya, dalam 5 tahun 1 juta lapangan pekerjaan baru, mudah-mudahan bisa diserap oleh warga Jakarta. Yang ketiganya, Gen Z ini kalau kena PHK, kita kan ada allowance ya, selama 3 bulan, agar mereka bisa hidup, survive, sebelum mereka dapat kerja lagi. Kalau itu masih bikin stres juga, ada apps dan mobil curhat, tempat cerita. Dan ujung-ujungnya nanti juga secara tata ruang, karena Jakarta itu ekonominya satu, ekonomi tata ruang, kita bikin kayak SCBD tapi isinya anak-anak digital semua ya. Ini sudah dilakukan oleh negara-negara maju dan Jakarta pasti terdepan menghadirkan itu. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2, Kun Wardana menyatakan telah mempersiapkan materi untuk debat kedua. Ia menekankan pentingnya konektivitas informasi dan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi UMKM. Kun Wardana menyebutkan konsep digitalisasi penting untuk memajukan Jakarta. Jadi kami memiliki program unggulan yaitu rumah independen, warung independen, kemudian media independen, berita independen, ya, tatap muka independen, dan belusukan independen. Ya. Jadi kita menyampaikan bahwa penggunaan digital ini bisa meningkatkan kesejahteraan bagi para warga Jakarta, bisa juga meningkatkan kesetaraan bagi para warga Jakarta. Nah, untuk itu kita memang nanti akan serius sekali di dalam pelaksanaannya. Kami sudah berinteraksi dengan berbagai asosiasi yang terkait dengan pelaksanaan ini, seperti ABJI, kemudian Aptiknas, ya, besok juga dengan IPKI dan yang lainnya, sehingga kita melihat bahwa rencana kita untuk pertama memberikan kecerdasan bagi para warga, peluang kerja bagi para warga supaya tidak ada yang nganggur, supaya mereka lebih sejahtera, lebih terdidik, kemudian lebih sehat, ini bisa terlaksana. Sementara itu calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengaku sudah siap menghadapi debat kedua Pilkada Jakarta. Pramono mengatakan menyoroti 3 isu utama, yaitu ekonomi, sumber daya manusia, dan pengembangan UMKM serta transportasi. Terkait UMKM, Pramono juga akan menyampaikan program untuk mendukung UMKM yang menurutnya saat ini menghadapi tantangan permodalan. Jadi yang paling utama di dalam debat nanti adalah satu, mengenai ekonomi. Apa hal yang kemudian perlu dilakukan perbaikan untuk Jakarta termasuk UMKM, karena di sana subtemanya tentang UMKM dan sebagainya. Yang kedua tentang ya transportasi masih menjadi bagian untuk itu. Walaupun di debat pertama saya sudah menyampaikan tentang Trans Jabodetabek, tentu hal ini harus dielaborasi lebih mendetail. Dan yang terakhir yang menjadi persoalan adalah tentang pemerintahnya sendiri. Bagaimana pemerintahan ini bisa menjadi lebih efisien, lebih tertata, lebih rapi, lebih memudahkan pro pada dunia usaha, apalagi sekarang sudah menjadi kota global. Maka itulah yang mudah-mudahan dalam debat akan menjadi pembeda antara pasangan 1, nomor 2, nomor 3 di dalam melihat persoalan itu. Debat kedua Pilkada Jakarta berlangsung pada Minggu 27 Oktober 2024 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di Ecovention Ancol, Jakarta Utara. Dari Jakarta, tim liputan NTV melaporkan.
Ya, pemirsa, sebelum kita lanjutkan pembahasan terkait tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, kita akan sama-sama bergabung dengan rekan Gati Kamka yang akan memaparkan infografik. Silahkan, Gati. Iya, Tasya, kondisi perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dampaknya terlihat dari jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja, terdapat peningkatan PHK yang cukup signifikan yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 dan bulan Agustus 2024. Berikut daftar 5 provinsi dengan jumlah PHK tertinggi. Ya, kita akan lihat jumlah PHK tertinggi di 5 provinsi di Indonesia, yaitu dapat kita saksikan bersama Provinsi Bangka Belitung mengalami lonjakan PHK paling tinggi pada Agustus tahun 2023. Tenaga kerja yang di PHK hanya berjumlah 33 tenaga kerja, sementara di Agustus 2024 jumlahnya menjadi 1.807 tenaga kerja. Posisi kedua diduduki Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana terjadi kenaikan sebesar 672,5%. Provinsi Sumatera Barat berada di posisi ketiga dengan kenaikan 584,91%. Di mana tahun ini jumlah tenaga kerja yang di PHK berjumlah 363 tenaga kerja. DKI Jakarta berada di urutan keempat dengan kenaikan tenaga kerja yang di PHK sebanyak 7.469 tenaga kerja di tahun 2024. Dan di posisi kelima ada Provinsi Sumatera Utara, di mana jumlah tenaga kerja yang di PHK sebanyak 539 tenaga kerja. Dan selanjutnya kita akan melihat grafis tenaga kerja yang mengalami PHK di sepanjang tahun 2024. Di mana di bulan Januari yaitu sebesar 3.332 dan meningkat juga pada bulan Februari di 7.694. Sedangkan di bulan Maret meningkat juga di 12.395. Untuk bulan April 18.829, meningkat kembali di bulan Mei sebesar 27.222, untuk bulan Juni 32.064, di bulan Juli 42.863, melonjak kembali untuk di bulan Agustus 46.240, dan yang terakhir kembali melonjak di 5.995. Ya, itulah tadi pemirsa grafis tenaga kerja yang mengalami PHK di sepanjang tahun 2024. Kembali ke Tasya dan juga Doni. Baik, terima kasih Gati Kamka untuk infografiknya. Kita lanjutkan perbincangan. Jadi tadi kalau kita sama-sama menyaksikan, Mas Saidiman, Jakarta itu angka tingkat penganggurannya meroket hampir mencapai 600%. Jadi ini angka yang sangat tinggi sekali. Dan kemudian kita menyaksikanlah janji-janji dari paslon-paslon itu. Apa yang kira-kira menurut Mas Saidiman menarik untuk dikritisi, tapi juga penting untuk pemilih menilai mana yang realistis dan mana yang tidak? Ya, betul. Ini menarik juga ya, di dalam survei LSI kemarin itu ditemukan bahwa persoalan yang paling mendesak menurut warga Jakarta itu ada 3 lah setidaknya. Yang pertama itu adalah harga-harga kebutuhan pokok, kemudian sulit mencari lapangan kerja, baru yang ketiga itu banjir. Biasanya kan kalau kita bicara Jakarta selalu 2 yang disebut, banjir dan macet. Transportasi. Ini sekarang ini banjir nomor 3. Yang paling utama adalah yang berhubungan tadi soal nomor 3 karena sudah nggak penting atau sudah terbiasa. Mungkin kan ya kita juga harus secara objektif melihat memang ada perubahan ya. Moda transportasi publik itu mengalami perbaikan. Ada LRT sekarang, ada MRT, ada Transjakarta yang tersambung, Trans Jabodetabek dan seterusnya. Memang ada sedikit perubahan lah di transportasi di Jakarta. Tapi 2 persoalan ini saya kira baru ini. Jadi yaitu tadi soal harga kebutuhan pokok dan sulit mencari lapangan kerja. Jadi saya kira data tadi yang dikemukakan itu terkonfirmasi di dalam survei opini publik. Ini publik yang ditanya, gimana Anda melihat apa persoalan di Jakarta aja. Karena itu menurut saya penting ya bagi para calon untuk kemudian mengadres persoalan ini. 2 persoalannya atau setidaknya 3 ya. Jadi tidak lagi, tentu persoalan transportasi itu juga hal yang sangat penting ya. Tetapi fokus utama atau pemberian porsi yang cukup banyak perlu diberikan pada bagaimana mengatasi persoalan harga-harga tadi dan kesulitan warga. Terus relate dengan janji-janji calon nggak? Misalnya kalau RK menjanjikan selama 5 tahun kepemimpinannya ada 1 juta lapangan kerja.
Ya. Kemudian Kun lebih fokus ke soal digitalisasi warga dalam aktivitas, dan Pramono mengembangkan UMKM. Ya saya kira iya ya, mereka membahas. Kayak kita lihat misalnya Pramono Anung, salah satu yang ingin didorong adalah bagaimana misalnya menghadapi Gen Z itu bukan langsung memberikan sesuatu gitu ya, tapi membuka ruang ya, dengan misalnya membuka apa itu namanya balai rakyat atau sampai ke level kelurahan. Kan itu sebenarnya dalam perspektif pasangan nomor 3, terutama Gen Z dan juga kelompok milenial ini, yang paling penting itu adalah mereka ini kan kreatif, inovatif, jadi memberi ruang bagi mereka untuk memaksimalkan kreativitas itu yang penting. Nah ini agak beda misalnya perspektifnya dengan Pak Ridwan Kamil. Jadi kita lihat di sini ada perdebatan sebetulnya ya. Bagi Pak Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono, mereka melihat bahwa ini ada persoalan PHK misalnya untuk kelompok Gen Z, karena itu harus diberi bantuan selama 3 bulan pertama, kemudian diberi ruang misalnya co-working spaces itu digratiskan, kemudian dikasih kopi agar mereka bisa lebih maksimal juga memaksimalkan kreativitas. Gen Z itu beda ya, cara bekerja, cara berpikir, cara bertindak. Bagaimana sebagai seorang ibu yang memiliki Gen Z? Saya masih Gen Z sebenarnya. Karena kalau tadi kita kritisi soal data ya Tasya ya, artinya tingkat PHK yang terjadi di beberapa kota besar di Indonesia itu kan memang cukup tinggi. Tapi kalau kita mau fair juga ya Mas Ediman ya, perlu juga kita analisa lebih jauh kenapa dia di PHK. Kalau memang itu karena perusahaannya tutup, pasti itu kan masalah ekonomi, baik ekonomi global ataupun ekonomi dalam negeri gitu kan. Tapi kalau misalnya mereka menyoroti soal Gen Z yang memiliki gaya dan cara bekerjanya yang berbeda, tentu harus ada opsi lain gitu loh dalam memberikan ruang bagi Gen Z. Karena kan Gen Z ini kan lagi jadi apa istilahnya, jangan hanya dipakai suaranya doang gitu loh. Iya betul. Anda melihatnya seperti apa? Ya mungkin saja, misalnya kan ini memang generasi yang mereka hidup dalam ruang yang berbeda. Misalnya kalau dibandingkan dengan kelompok milenial lama atau kita lah ya. Nggak apa-apa loh Mas Aidiman, bilang aja kita. Oh kita milenial ya, lebih baik milenialnya daripada Gen X ya. Iya betul. Kalau generasi sebelumnya kan mereka menghadapi atau berada di dalam pernah hidup ya di dalam ruang yang tidak terlalu bebas gitu ya. Akses informasi masih kurang, mau baca buku saja dibatasi gitu ya. Tapi Gen Z sekarang kan langsung hidup di dalam ruang yang bebas dan berinteraksi dengan dunia internasional dengan sangat cepat. Connected-nya sangat connected dengan dunia global begitu ya. Iya betul. Karena itu kemudian kalau ada perbedaan karakter misalnya, termasuk karakter di dalam pekerjaan, ya mungkin itu sesuatu yang ya memang dunianya berbeda gitu ya. Sehingga mereka mungkin melihat ya di dunia luar sana yang disebut pekerjaan itu kan sangat rigid gitu ya. Gajinya bahkan mungkin kalau di luar negeri kan bukan per bulan tapi per jam gitu ya, orang dikasih insentif. Iya, tapi menarik ya Mas Aidiman. Jadi saya baru kemudian tersadar bahwa beberapa program dari paslon yang kemudian terkesan memang lebih berfokus pada mentalitas, itu sebenarnya ada hubungannya juga dengan bagaimana menciptakan lapangan kerja begitu ya. Jadi menciptakan suasana yang nyaman dan penuh dengan mindfulness itu hubungannya juga dengan bagaimana menciptakan lapangan kerja yang cukup diminati oleh para Gen Z ini begitu ya kira-kira Mas Aidiman. Atau mungkin juga isunya bukan sekedar negara menciptakan lapangan kerja, tetapi memberi ruang bagi mereka untuk kemudian menciptakan lapangan kerja sendiri gitu ya, menciptakan tempat-tempat kerja sendiri. Jadi melahirkan entrepreneur ya. Entrepreneur dan seterusnya gitu ya. Jadi ini memang menurut saya generasi yang karena lahirnya berbeda, mereka hidup di dalam dunia yang agak berbeda sehingga karakternya ini agak berbeda. Nah, ini bicara soal Gen Z, kita tadi saya katakan jangan hanya dipakai suaranya saja pada saat ada pesta demokrasi. Tetapi Mas Aidiman melihat bagaimana pola pikir Gen Z itu kemudian dia bisa diedukasi tentang program-program yang dikampanyekan oleh para calon ini. Mungkin ini kan pasangan calon ini kan bukan Gen Z ya, tapi mereka harus menerjemahkan sesuai dengan frekuensi anak Gen Z. Nah, Gen Z sendiri menerima edukasi dari paslon itu seperti apa gitu loh? Ya, ini saya kira ini menarik ya. Yang pertama adalah Gen Z ini tadi punya karakter sendiri. Yang kedua jumlahnya sangat besar. Gitu. Di Jakarta
mereka yang berumur 40 tahun ke bawah mungkin sekitar 65%. Iya, termasuk saya maksudnya kan. Jadi sangat kita. Jadi sangat besar. Jadi kalau secara politik ini tentu sangat penting ya 65%. Tetapi mereka juga punya isu sendiri. Menurut saya juga, saya tadi mengatakan bahwa mereka ini hidup dalam keterbukaan informasi, mereka akses informasi. Betul. Sehingga multi-channel learning mereka. Sehingga program-program dari pasangan calon saya kira juga mereka dengan mudah gitu ya mengamati. Sudah dikuliti, sudah dipelajari begitu ya. Dipelajari mana yang sesuai dengan harapan mereka dan seterusnya ya. Misalnya kalau kita lihat kemarin di secara nasional misalnya ya, Pak Jokowi itu kan approval ratingnya sangat tinggi gitu ya, bahkan pernah 83%. Walaupun dulu Pak SBY lebih tinggi, pernah 85%. Iya, betul. Tetapi kalau kita breakdown dari aspek demografinya, usianya, itu ternyata yang mengapresiasi kinerja Pak Jokowi itu lebih banyak dari Gen Z dan milenial dibanding generasi yang lama. Lebih tua. Gitu ya. Lebih tua. Jadi mungkin ini juga bagian dari karakter yang berbeda. Kalau lama kan generasi lama yang pernah hidup dalam rezim yang diktator, itu kan agak selalu curiga gitu terhadap apa yang dibaca. Ada pikiran konspiratif gitu ya, karena kita pernah hidup dalam masa itu di mana apa yang terlihat di depan itu sebenarnya berbeda dengan yang sebenarnya. Nah, generasi ini tidak mengalami itu sehingga mereka melihat ada jembatan dibangun, ada jalan dibangun. Oke, ini bagus. Ada ya lebih simple cara menilainya menurut saya ya. Sehingga itu yang menyebabkan kenapa tokoh seperti Pak Jokowi ya populer di kalangan mereka. Iya. Nah, kalau Anda melihat 3 pasang calon gubernur wakil gubernur Jakarta, bagaimana gaya komunikasi mereka mengeduket Gen Z tadi itu? Artinya program-program mereka harus membumi di kalangan anak muda tadi. Ya, betul. Bahasanya bagaimana ya kan? Sehingga oke lah kita tutup mata dulu dari hasil survei yang tadi kita perdebatkan itu. Tetapi nanti kan kuncinya di bilik suara ini Mas. Ya, betul. Nah, apa yang bisa Anda sampaikan kepada 3 pasang calon ini? Yang pertama adalah walaupun ketiga-tiganya ya berasal dari generasi yang lama, tetapi saya kira perlu masuk ke alam pikiran. Mereka berusaha generasi. ya. Kalau sekarang Berusaha menurut Mas Saidiman sudah terlihat belum usahanya untuk turun ke generasi yang lebih muda? Menurut saya berusaha. Cuman kadang-kadang generasi lama ini menurut saya keliru di dalam menafsirkan apa yang dipikirkan oleh generasi. Seolah-olah memakai bahasa itu ya memakai bahasa gaul. Iya. Padahal tidak sesederhana itu ya. Tidak sesederhana itu. Tapi okay. mereka juga bicara sesuatu yang substansial. Misalnya kalau kita tanya apa isu utama yang diperhatikan. Ada 3 biasanya muncul. Pertama soal pekerjaan, karena itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan mereka. Yang kedua isu-isu yang terkait dengan persoalan sosial, soal kebebasan, soal lingkungan. Itu juga menjadi perhatian mereka. Soal akuntabilitas, soal korupsi, itu juga mereka perhatikan. Karena itu kalau ingat dulu waktu ada isu RKUHP yang kelihatannya waktu itu akan negara mau masuk intervensi ke dunia individual, ke dunia privasi gitu ya, itu ada aspek kebebasan di sana yang terancam. Gen Z ini keluar, demonstrasi gitu ya, besar-besaran di berbagai kota. Jadi ini isu yang mereka pikirkan sangat penting ya, termasuk isu-isu lain, isu-isu sosial. Tidak langsung menyangkut mereka, tetapi menyangkut publik itu juga diperhatikan. Jadi tidak selfish juga ya, tidak individual hanya memikirkan pekerjaan saja, tetapi juga isu inequality, isu kebebasan, isu lingkungan dan sebagainya itu dipikirkan juga. Jadi saya ingin mengatakan bahwa isu-isu yang substansial itu juga diperhatikan. Jadi bukan yang harus didekati, cara mendekati mereka bukan hanya dengan bungkusnya saja, cara penyampaiannya, tetapi yang substansi juga saya kira penting. Yang belum kita bahas Mas Saidiman adalah bagaimana ada sebenarnya calon independen di sini yang angkanya mungkin kalau kita lihat baik LSI maupun poll tracking tuh LSI 6,6 kemudian di poll tracking 3,9%. Sangat jauh sebenarnya dari 2 paslon lain. Tapi kalau Anda melihatnya peran mereka di sini apakah hanya sebagai penggembira atau jangan diremehkan? Saya kira jangan diremehkan ya, karena ini Jakarta ini sangat dinamis. Jadi kita punya pengalaman di mana perubahan suara itu bisa terjadi setiap saat. Apa tadi Mas teori yang kasihan sama yang sepi? Underdog ya. Kalau underdog efek penting, mestinya pasangan nomor 2 ini naik. Setelah sebulan lalu masih di bawah. Gitu. Tapi kan tidak mengalami. Atau misalnya kalau teori bandwagon effect,
Mestinya sebelumnya Pak Ridwan Kamil di atas, di survei LSI awal September itu paling atas. Survei LSI terakhir turun gitu. Kan itu tidak terjadi gitu. Iya. Mestinya dia nambah gitu. Iya, sepanjang dari masa kampanye hingga per hari ini belum ada isu-isu yang terlalu, kalau kita membandingkannya dengan 2017 ya, karena kita punya memori 2017. Atau jangan-jangan kemarin yang viral mengenai kartu janda itu lumayan cukup mempengaruhi tidak Mas Saidiman menurut? Kartu janda ya? Iya, kartu janda, bagaimana janda menurut Pak Suswono harusnya menikahi pemuda pengangguran yang kemudian jadi viral di media sosial? Itu belum dicek ya, tapi menurut saya itu menarik juga ya, tiba-tiba muncul ya. Jangan-jangan itu gimmick ya? Mungkin juga gimmick atau mungkin tapi itu gimmick yang mencederai karena memang kemudian itu bisa diterima berasal dengan sangat negatif ya. Iya, berasal dari alam pikiran Pak Suswono yang berada di PKS misalnya, mungkin di Partai Keadilan Sejahtera punya cara pandang sendiri ya soal isu gender misalnya, atau isu-isu yang terkait itu. Oke. Kita sekarang akan sambil kita akan coba menyiapkan sebuah paket. Tapi saya masih penasaran tadi Tasya soal bagaimana calon independen tadi. Ya, artinya Mas Saidiman, apakah Anda melihat akan ada semacam apa itu namanya efek yang dia tiba-tiba membal gitu? Masih bisa rebound seperti itu. Dalam waktu 1 bulan ini gitu. Apapun bisa terjadi ya Mas? Atau memang angkanya kira-kira akan bertahan di situ-situ aja dan tidak akan ada efek yang mengejutkan? Biasanya kita kalau bicara elektabilitas itu selalu didahului oleh 2 hal. Yang pertama itu adalah kedikenalan. Apakah dia dikenal atau tidak? Ini yang paling fundamental. Kalau dikenal saja tidak, bagaimana orang bisa milih? Itu yang membuat pasangan independen ini agak berat ya memang angkanya untuk naik. Sekarang ini baru dikenal 26,7%. Pak Dharma Pongrekun. Bandingkan misalnya dengan Ridwan Kamil yang sudah dikenal 94%. Rano Karno sudah 96%. Pramono Anung 61%. Jadi kedikenalan yang paling fundamental, dikenal saja tidak, ini agak susah untuk kemudian. Artinya ketika suaranya pun didistribusikan ke 2 paslon lain nggak terlalu signifikan begitu? Nggak terlalu signifikan. Dan ini jadi tidak salah dong kalau saya pinjam kata Tasya, ini penggembira aja atau gimana? Ya tapi kan mereka secara resmi ikut kan. Pasti juga melakukan, dan saya lihat di jalan-jalan juga ada kampanye dan seterusnya. Dan jangan lupa, dikenal saja pun itu sebenarnya tidak cukup. Setelah dikenal harus disukai. Jadi diterima gitu keberadaannya. Nah ini yang fundamental saja belum. Ini dua step lagi kemudian menuju dipilih gitu. Jadi saya kira persoalan utama dari calon independen ini dua-duanya, yang nomor 1 maupun nomor 2 itu kurang dikenal. Nah ini kalau begitu ada kesenjangan. Tapi yang kita mau bahas ini bukan kesenjangan calon ya, tapi kesenjangan sosial dan juga kemiskinan. Ya, pemirsa, sebagai kota metropolitan, wajah Jakarta identik dengan kemegahan dan kemewahan. Namun di balik itu semua, potret suram kaum pinggiran terlihat jelas di sekitar ibu kota, Tasya. Ya, kemiskinan dan kesenjangan sosial masih jadi PR utama pemerintahan DKI Jakarta. Kalau yang kaya ya makin kaya, kali yang susah ya makin susah sih. Antara yang miskin yang kaya itu masih berbedanya masih jauh kayak gitu ya. Banyak anak-anak yang nggak sekolah, terus ya KJP juga ada yang dapat, ada yang enggak. Sebagai ibu kota negara, Jakarta merupakan simbol kemajuan. Ini terlihat dari berbagai infrastruktur di dalamnya yang mendukung jalannya roda perekonomian maupun pemerintahan. Namun, di balik kemajuan tersebut, Jakarta menyimpan realita pahit, di mana kesenjangan sosial terpampang nyata dalam geliat kehidupan masyarakatnya. Pemandangan kota Jakarta dengan gedung-gedung tinggi, pemukiman elit, serta pusat perbelanjaan mewah sangat bertolak belakang dengan kawasan kumuh kaum marginal yang tersebar di berbagai penjuru kota. Berdasarkan data BPS Jakarta pada Maret 2024, jumlah warga miskin di DKI Jakarta mencapai 464.930 jiwa dari total 10,67 juta penduduknya. Angka ini turun 0,14% dibanding tahun lalu. Sementara itu, garis kemiskinan di DKI Jakarta adalah Rp825.288 per kapita per bulan.
Angka ini naik 4,14% dibanding tahun lalu di periode yang sama, yaitu 792.515 per kapita per bulan. Minimnya upah menjadi salah satu faktor pemicu kemiskinan di Jakarta. Hal ini pula yang dikeluhkan oleh sejumlah warga. Susah sekarang, pendapatan susah Om, kadang dapat uang, kadang enggak. Di upah bagi kaum menengah seperti saya, karena gimana ya, saya ngerasanya posisi saya sekarang, apalagi saya di Hantauan, saya masih harus membagi gitu upah saya kerja, terutama buat keluarga yang ada di kampung, dan juga saya harus menghidupi diri saya sendiri gitu di Hantauan. Kita juga mungkin harus disesuaikan dengan gajinya yang saat ini gitu, karena menurut saya untuk gaji yang belum menutupi harga pangan kurang ya, jadi mungkin kayak gitu sih. Untuk mengurangi beban masyarakat serta menekan laju inflasi, pemerintah DKI Jakarta menggulirkan sejumlah bantuan seperti bantuan pangan non-tunai, program Keluarga Harapan, program Indonesia Pintar, bantuan sosial tunai, kartu lansia Jakarta, serta program bantuan pangan. Meski berbagai program sudah dilakukan untuk menopang kehidupan warga, masyarakat Jakarta masih menanti solusi para pemimpinnya untuk membebaskan mereka dari kemiskinan. Inginkannya tiap bulan dapat dapat subsidi biar anak-anak bisa sekolah, bisa makan gratis. Sembako harus harganya diringanin gitu ya. Serba beras gitu harus dimurahin gitu ya. Ya udah, PJS harus dimudahin, udah itu doang sih maksud saya mah. Intinya langsung belusukan ke bawah lah, intinya gitu, ke bawah. Belusukan ke bawah, jadi langsung door to door lah sama masyarakat yang kecil gitu. Dari Jakarta, tim jurnalis NTV melaporkan. Ya, pemirsa, sebelum kita lanjutkan pembahasan mengenai kemiskinan dan kesenjangan sosial di Jakarta, kita akan kembali bergabung dengan rekan Gati Kamka. Gati, silahkan dengan infografiknya. Ya, Tasya dan juga pemirsa, memang benar kesenjangan sosial ini masih menjadi permasalahan di negara ini. Begitupun di DKI Jakarta, di mana tingkat kemiskinan masih saja dialami oleh warga ibu kota. Kita akan melihat daerah mana saja yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Kita akan melihat infografisnya. Ya, di mana tingkat kemiskinan di DKI Jakarta, di mana jumlah penduduk miskin Jakarta pada Maret 2024 yaitu 242.930 jiwa. Di mana tingkat kemiskinan berada di bawah tingkat nasional yang berada di angka 9,3%. Ya, itulah tadi jumlah penduduk miskin di Jakarta, dan juga kita akan kembali melihat grafis, yaitu nah ini dia tingkat kemiskinan di sejumlah provinsi di Indonesia. Di mana yang pertama yaitu Yogyakarta sebesar 10,83%. Lalu disusul oleh Jawa Tengah 10,47%. Jawa Timur juga memiliki tingkat kemiskinan sebesar 9,79%. Lalu Jawa Barat 7,46%, Banten 5,84%, dan juga DKI Jakarta di 4,3%. Itulah tadi data tingkat kemiskinan di beberapa daerah di Indonesia. Kembali ke Tasya. Iya, baik. Terima kasih Gati Kamka untuk informasinya. Tadi kalau untuk tingkat nasional ada koreksi tadi ya. Iya, 9,03 ya. 9,03. Artinya Jakarta sebenarnya Mas Saidiman walaupun tadi angkanya tinggi tetapi masih di bawah angka nasional. Berarti nasional lebih miskin daripada Jakarta gitu ya. Pastinya karena Jakarta kan ibu kota ya. Iya, betul. Ya mungkin juga ukurannya yang harus kita lihat ya. Oke. Di Jakarta kan mungkin beda ukuran garis kemiskinannya dengan tempat yang lain. Tadi kita lihat ya sekitar 800.000. Cuman saya tidak yakin apa 800.000 itu tidak terlalu rendah. Iya, 800.000 jadi dengan jumlah penduduk Jakarta ya. Iya. Dengan apa kebutuhan hidup di Jakarta. Jadi memang warga Jakarta itu saat ini kondisinya biaya hidupnya mahal, kemudian lapangan pekerjaannya baru saja di PHK-in semuanya, kemudian yang punya kerjaan upahnya minim begitu, upahnya masih tergolong rendah begitu. Harga-harga mahal pula. Harga-harga mahal. Jadi dengan masalah sosial muncul, pinjol. Iya, pinjol. Gara-gara tadi itu kan salah satu. Gara-gara tiga ini. Nah, dengan tiga kondisi yang memang mungkin rasanya pasti mencekik ya bagi warga Jakarta, Mas Saidiman.
bagaimana mereka kemudian harus mencermati janji-janji dari para 3 paslon ini. Ada yang menawarkan gratis, ada yang menawarkan semua buka UMKM saja gitu. Itu juga mungkin agak tidak realistis juga kalau berharap semua yang di PHK bisa punya usaha sendiri kan. Betul. Terus kemudian bagaimana dengan paslon nomor 2 yang menawarkan digitalisasi UMKM gitu ya. Silakan Mas Saidiman. Iya, saya melihat bahwa dengan caranya masing-masing 3 pasangan ini mencoba menawarkan sesuatu kepada mereka. Tadi sudah disebut ada digitalisasi, ada membuka ruang ya. Tadi saya menyebut misalnya program dari Pramono itu Balai Rakyat itu untuk anak-anak muda kan agar mereka mungkin dari sana muncul ide-ide kreatif yang kemudian pemerintah provinsi itu kemudian mensupport ide-ide kreatif itu. Kemudian ya dari pasangan nomor 1 juga banyak sekali ya, misalnya program mengenai tadi sebenarnya hubungannya dengan transportasi juga, mendekatkan tempat kerja, kemudian tempat nge-mall dan tempat tinggal di satu wilayah gitu ya, itu juga. Kalau saya sih suka-suka aja Mas, misalnya kerja di sini, nanti disiapkan perumahan di sini. Kalau dikasih kantornya ya. Jadi nggak perlu transport jauh. Ya gitu itu dia, tapi apakah itu mungkin dilakukan atau tidak ya kita lihat ya. Walaupun di Jakarta kita juga harus lihat bahwa di Jakarta ini APBD-nya kan sangat tinggi gitu ya. Iya, pertanyaannya itu dilakukan oleh siapa? Pemerintah provinsi atau kemudian diserahkan ke sektor swasta? Kan harus ada stimulan, ada juga benefit bagi swasta untuk melakukan itu kan, dan tidak mudah kan? Pasti tidak mudah. Dan untuk bekerja sama dengan swasta juga kan swasta butuh diyakinkan gitu ya. Misalnya kalau kita ingat dulu Ahok, kan itu melibatkan swasta sangat besar gitu ya. Bangun jembatan Semanggi. Kemudian bahkan ya truk-truk sampah itu kan di-drop dari swasta. Tapi itu waktu itu swasta punya kepercayaan atau punya keyakinan yang sangat tinggi ya kepada Ahok ketika itu. Dengan gebrakan-gebrakannya kan sangat terasa gitu ya, dan terlihat sangat serius gitu ya. Di bidang yang sama, misalnya tadi kepercayaan kepada gubernurnya, Anda melihat dari ketiga paslon ini apakah akan mendapatkan dukungan siapa kira-kira yang lebih mirip dengan kepercayaan masyarakat atau pengusaha ke Ahok dulu? Kita tentu saja Ahok dulu membangun kepercayaannya kan tidak langsung. Iya, gitu harus ada waktu ya ada kemudian waktu, untuk bisa bangun trust jadi wagub itu dulu kan? Ya wagub dulu, kemudian ya dari wagub orang udah lihat gitu bahwa ini serius ini, dan kelompok swasta kan bisa dengan mudah gitu ya melihat mana yang serius atau tidak. Kan pasti di kota seperti Jakarta kita tahu Indonesia ini kan ya banyak sekali kong-kali kong dan seterusnya. Dan seorang pemimpin yang tidak termakan oleh itu kan akan cepat diketahui oleh sektor swasta gitu ya, mana yang bisa dipercaya, mana yang bekerja secara serius dan tidak. Tetapi saya kira dari sekarang pihak swasta atau masyarakat secara umum bisa melihat dari konsistensi atau dari acara-acara debat ini, mana misalnya calon yang terlihat tidak sekedar janji, misalnya janji muluk tetapi sulit dilaksanakan misalnya ya. Nah, sekarang menurut Anda? Saya misalnya salah satu yang bisa mohon maaf kalau saya mengkritik, misalnya pemberian kopi gratis itu apa iya, atau co-working space gratis itu kan bukan milik Pemprov gitu. Bagaimana itu bisa digratiskan? Saya belum terbayang ya. Iya, tapi kan dia ingin semuanya gitu ya. Jadi menurut saya ya perlu janji-janji yang lebih realistis. Realistis. Baik, Mas Saidiman saya potong dulu. Kita akan coba kembali lagi bergabung dengan Gati Kamka yang akan menyampaikan standar upah layak ibu kota negara. Gati silahkan. Iya pemirsa, DKI Jakarta menjadi salah satu ibu kota negara dengan upah layak yang tergolong rendah di antara ibu kota lainnya di kawasan Asia Tenggara pada 2023. Data Indikator menunjukkan Jakarta menempati peringkat 3 di bawah upah layak ibu kota di negara Asia Tenggara. Kita akan melihat infografisnya pemirsa. Ya, dari data ini mengenai standar upah layak ibu kota negara, terlihat Indonesia berada di posisi ke-7 dengan besaran upah layak ibu kota negara di Asia Tenggara pada tahun 2023. Upah layak ini mengambil upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta sebesar Rp49 juta pada 2023. Sementara Singapura menempati posisi teratas dengan upah layak ibu kota negara sebesar 30,47 juta. Urutan kedua Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam sebesar 10,22 juta rupiah per bulan. Sementara Kuala Lumpur Malaysia sebesar 6,41 juta rupiah per bulan. Di bawah 3 besar ada Phnom Penh Kamboja sebesar 5,7 juta rupiah.
Bangkok, Thailand di urutan kelima sebesar 5,6 juta rupiah per bulan. Sedangkan di urutan keenam ada Manila, Filipina dengan 4,9 juta rupiah. Sementara Hanoi, Vietnam, dan Vientiane, Laos menempati urutan 2 terbawah. Ya, itulah tadi pemirsa standar upah untuk beberapa negara di Asia Tenggara. Kembali ke Tasya. Baik, terima kasih Gati Kamka untuk ulasan standar upah layak ibu kota negara. Tadi kalau Jakarta 4,9 juta ya. Ya, UMP-nya ya. Iya, sementara biaya hidupnya 3 kali lipat. 3 kali lipat. Namanya juga itu. UMP ya. Jadi apa? Minimumnya gitu kan, minimum bukan sekali. Maksimalnya ya gitu. Ya dicukup-cukupin. Iya, oke. Kita lanjutkan tadi perbincangan, masih kita membahas bagaimana janji-janji yang ditawarkan oleh paslon. Kalau melihat RK Suswono, kemudian bandingkan dengan Dharma Pongrekun, Kunwardana, dan Pramono Rano, kira-kira kalau bisa kasih tips nih Mas Saidiman untuk pemilih ketika mereka mendengarkan dialog atau debat nanti malam, bagaimana mereka menakar mana yang kira-kira realistis dan mana yang tidak? Saya kira sebenarnya warga Jakarta cukup bisa menalar sebenarnya ya. Penduduk Jakarta ini kan relatif terdidik, cerdas, terdidik, rasional, pilihannya bisa berubah-ubah gitu ya. Sampai sekarang ini itu masih ada sekitar 27 sampai 30% yang tiba-tiba bisa berubah gitu ya. Berarti elektabilitas jangan GR dulu ya. Jangan GR dulu, ini masih bisa berubah. Dan angka di masing-masing itu juga masih bisa berpindah, Mas? Masih bisa berpindah. Selalu ada pemilih kuat, pemilih lemah. Gitu Tapi pindahnya kalau nggak 1-3, tinggal 1 kan? Kalaupun 2 mau ke kiri atau ke kanan ya nggak signifikan ya. Iya bisa juga, tapi pertama kenal dulu. Harus dikenal lebih banyak dulu. Nah, tapi kembali ke pertanyaan itu, saya kira memang menurut saya tipsnya adalah karena semua pasangan pasti janjinya manis semua, bagus semua gitu ya. Karena itu ya dilihat yang mana yang mungkin dilaksanakan gitu ya. Mana yang secara lebih objektif mengemukakan. Seorang pemimpin kan dia mestinya tidak hanya bicara soal janji, memberi ini, memberi itu dan seterusnya. Juga harus dihitung apakah negara atau dalam hal ini Provinsi Jakarta itu punya cukup anggaran misalnya untuk memenuhi janji-janjinya. Dan apakah itu cukup fair? Misalnya rakyat dipajakin yang wajib pajak, kemudian itu langsung dibagi-bagi saja. Apakah itu cukup fair gitu ya? Ada yang dikasih, ada yang diambil uangnya. Itu kan kalau dalam kepentingan individual pasti kadang-kadang juga muncul ini tidak fair dan seterusnya. Kemudian yaitu tadi secara umum apakah janji-janji itu mungkin dilakukan, realistis, dan apakah itu fair? Fair ya, fairness-nya juga harus diukur. Mas, tapi kan nanti ada 6 segmen, di segmen 4 dan 5 tuh kan ada bertanya antar paslon. Nah, kalau belajar dari debat pertama kan ada kritikan kok tampaknya agak terlalu sopan gitu ketika bertanya satu sama lain. Nah, menurut Anda malam ini kira-kira dengan kritikan debat pertama kemarin, apakah akan lebih tajam menguliti dan mengkritisi masing-masing program? Mestinya iya ya. Kemarin juga sebenarnya ya memang banyak mengatakan cukup sopan, tapi sudah mulai sebenarnya ya. Misalnya pertanyaan-pertanyaan dari Pramono untuk Pak Ridwan Kamil, apa yang Anda lakukan waktu itu di Bandung misalnya. Sudah mulai muncul sebenarnya. Dan kalau kita lihat cermati secara lebih dalam sebenarnya ada sejumlah perbedaan ya. Perbedaan cara pandang, perbedaan soal solusi, apakah ada yang berjanji sangat muluk, ada yang lebih melihat persoalan ini tidak sederhana kemauan kita. Ini kita harus membangun kolaborasi dengan wilayah-wilayah lain dan seterusnya. Nah itu yang terjadi kemarin. Jadi saya melihat ada perbedaan juga sebetulnya walaupun tidak sesengit yang sebelumnya. Sebelumnya kan ada DP 0%, ada Anies Baswedan kan seorang intelektual yang biasa berdebat. Kemudian ada Ahok yang memang cara bicaranya asik gitu ya. Jadi perdebatan waktu itu mungkin terlihat lebih hidup gitu ya, dinamis. Nah, sementara sekarang ini tidak ada incumbent, semuanya pendatang, jadi agak mungkin hati-hati. Hati-hati dan mungkin juga karakter dari masing-masing ya. Kita lihat misalnya Pak Ridwan Kamil kan terkenal dari Bandung gitu ya. Jadi karakternya lembut-lembut semua maksudnya Mas. Ada Pramono Anung juga yang sangat lembut ya. Ya pernah jadi juru bicara PDI Perjuangan yang memang politisi senior gitu ya.
sangat tertata cara bicaranya. Tapi dari sisi substansi menurut saya sebenarnya ada perdebatan. Nah, dari ketiga pasang calon tadi, apa yang bisa Anda sampaikan, masukkan kepada mereka agar lebih membumikan narasinya kepada calon pemilihnya? Kemarin kalau kita lihat ya, kritikan untuk Pak Ridwan Kamil waktu itu tidak terlalu memanfaatkan kesempatan pertama debat ya. Itu datang dengan sesuatu yang masih sangat umum, soal karakter pemimpin dan seterusnya. Ini agak berbeda dengan Pramono Anung dan Rano Karno. Mas Saidiman, saya harus memotong karena Ancol sudah memanggil kita. Nanti kita saksikan saja semua bagaimana jalannya debat malam